Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita dapat kembali sebagaimana kita ada, boleh bangun pada pagi hari ini di hari pertama aktivitas kita di minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah berada di penghujung bulan September. Puji Tuhan, anugerah Tuhan besar bagi kita. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 7. Sebagai sahabat Allah, sikap kita sebagai sahabat Allah, yang pertama ayat 7 sebutkan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yang kemudian ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Lalu yang ketiga kita melihat hari ini, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Saudara-saudara, sebagai sahabat Allah, saudara-saudara, Tuhan mau menjalin persahabatan dengan kita. Sekali lagi, bukankah ini adalah merupakan satu hak yang istimewa sekali? Sesuatu yang sangat istimewa sekali. Siapa Tuhan? Siapa kita? Tetapi Tuhan mau, saudara-saudara, menjalin persahabatan dengan kita. Abraham adalah satu tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai sahabat Allah. Dan orang-orang yang hidup menurut iman Abraham juga adalah merupakan sahabat Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabatku, yaitu orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, sikap kita, saudara-saudara, salah satunya disebutkan adalah tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Apakah maksudnya tangan kita harus bersih, harus tahir? Kalau kita lihat saudara-saudara dalam kitab Mazmur pasal 24, pemazmur berkata begini. Mazmur pasal 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Disebutkan orang yang dapat naik ke gunung Tuhan, mendekat kepada Allah, bersahabat dengan Allah, saudara-saudara, boleh berdiri di tempatnya yang kudus adalah pertama orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya. Apa maksudnya orang yang bersih tangannya? Bukankah hari-hari ini kita setiap waktu disuruh untuk cuci tangan, saudara-saudara ya? Cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir dan lain sebagainya, supaya kita bersih tangan, jangan ada kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui tangan kita. Tetapi mari kita lihat dalam pasal 73 kitab Mazmur, apa maksudnya sebagai orang membersihkan tangan. Mazmur 73 ayat 13, pemazmur berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Jadi membasuh tangan, mencuci tangan, mentahirkan tangan, itu artinya adalah tanda tak bersalah. Tanda tak bersalah. Tidak ikut-ikutan dalam kejahatan, tidak melakukan kejahatan. Tahirkanlah tanganmu. Saudara-saudara, kita ingat pada waktu Yesus diadili oleh Pilatus di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-24, ketika Pilatus melihat suasana sudah semakin chaos, sudah semakin kacau, saudara-saudara, lalu kemudian dia berkata, silahkan. Tetapi kemudian dia ambil sebuah baskom berisi air di hadapan semua orang, dia membasuh tangannya. Dia mencuci tangannya di hadapan semua orang. Dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dia menunjuk kepada Yesus yang sedang diadili pada waktu itu. Artinya saudara-saudara, membasuh tangan adalah membuktikan bahwa kita tidak ikut-ikutan dalam kejahatan, tidak ikut-ikutan dalam komplotan yang berbuat jahat, tidak ikut-ikutan dalam kompromi yang berbuat jahat, saudara-saudara. Tidak ikut-ikutan, tetapi hidup dalam pertobatan. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, hal pertobatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kekristenan.
Ketika Yohanes Pembaptis mulai melayani, hal pertama yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus juga, saudara-saudara, di awal pertobatannya, hal pertama yang diserukan oleh Yesus di awal khotbahnya, di awal pelayanannya, Yesus menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi berita pertama dalam perjanjian baru yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus sendiri, berita pertama yang disampaikan adalah seruan untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, sebagai sahabat Allah disebutkan supaya kita membasuh tangan, artinya hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Semua kita memiliki masa lalu mungkin yang tidak baik, saudara-saudara. Semua kita memiliki sifat-sifat, semua kita memiliki kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang kurang baik. Tapi firman Tuhan berkata supaya kita bertobat, supaya kita meninggalkan semua itu. Sebagai sahabat Allah, kita harus hidup dalam pertobatan. Dalam kitab Roma pasal yang kedua kita melihat, saudara-saudara, Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Saya baca mulai dari ayat yang ke-3. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jangan kita hanya menghakimi orang. Menghakimi orang, kita melihat orang lain yang mungkin hidupnya kurang bagus, kita hakimi, kita hukum orang itu, padahal kita melakukan kejahatan yang sama. Firman Tuhan berkata, ingat, bukan berarti engkau menghakimi orang lain lalu engkau akan luput dari hukuman, padahal engkau melakukan perbuatan yang sama. Tuhan pandang sabar kepada manusia, kepada kita, kepada saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi, menganggap hina, menganggap rendah, menganggap murahan kekayaan kemurahan Tuhan, kesabarannya, kelapangan hati Tuhan? Maukah engkau menganggap sepi semua itu, menganggap rendah, menganggap murahan semua itu? Firman Tuhan berkata, bukankah engkau tahu bahwa maksud dari kesabaran Tuhan, maksud kelapangan hati Tuhan kepada kita adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kita melihat, saudara-saudara, betapa Tuhan rindu kita hidup dalam pertobatan. Tidak peduli dengan masa lalu kita, saudara-saudara, tidak peduli dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Saat ini Tuhan inginkan kita hidup dalam pertobatan. Ketika kita hidup dalam pertobatan, maka kekayaan anugerah Tuhan, kekayaan kasih karunia Tuhan akan semakin nyata kita dapat nikmati dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.